yang besar. Ibadah ini kita awali dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita ada pada saudara sekalian. Amin. Hari ini kita sudah memasuki minggu biasa ke-12 dengan tema berani berkomitmen untuk hidup dalam Kristus. Mari kita awali dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 10 bait 1 dan 4. Kidung Jemaat nomor 10 bait 1 dan 4. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang bergaul bila musimmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan, jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Ingat teguh, Ia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau temukan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama terima hukum kasih terambil dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kita nyatakan penyesalan dosa kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 37A, bait 1 dan 2. Kidung Jemaat 37A, bait 1 dan 2. Batu karang yang teguh. Batu
Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana tertulis dalam Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita nyatakan kesanggupan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 376 bait 1 dan 4. Kidung Jemaat 376 bait 1 dan keempat, ikut di Kau saja Tuhan, kita nyanyikan dengan bangkit berdiri. Ikut di Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin dan bersih. Aku rindu mengikuti studi yang Engkau beri. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Dipersilahkan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, marilah sebelumnya kita berdoa. Bapa kami di surga, sungguh kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Dan saatnya kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami, telinga kami, pikiran kami, dan Roh Kudus masuk dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan. Dan firman-Mu menjadi pelita bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan yang pertama diambil dari Yeremia pasal 20 ayat 7 sampai 13. Yeremia pasal 20 ayat 7 sampai 13. Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku, sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya, sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi,
demi namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala. Terkurung dalam tulang-tulangku, aku berlelah-lelah untuk menahannya. Tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukkanlah dia. Kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk. Sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikian sabda Tuhan. Mari kita tanggapi dengan membaca Mazmur pasal 69 ayat 7 sampai 10, dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Mazmur pasal 69 ayat 7 sampai 10, dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Kita baca secara litani. Saya membaca ayat 7, jemaat membaca ayat 8. Demikian seterusnya. Janganlah mendapat malu oleh karena aku orang-orang yang menantikan Engkau ya Tuhan, Allah semesta alam. Janganlah kena noda oleh karena aku orang-orang yang mencari Engkau, ya Allah Israel. Sebab oleh karena Engkaulah aku menanggung cela, noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Janganlah gelombang air menghanyutkan aku, atau tubir menelan aku, atau sumur menutup mulutnya di atasku. Jawablah aku, ya Tuhan, sebab kasih setia-Mu baik. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Janganlah sembunyikan wajah-Mu kepada hamba-Mu, sebab aku tersesak. Segeralah menjawab aku. Amin. Bacaan yang kedua diambil dari Roma 6 ayat 1 sampai 11. Roma 6 ayat 1 sampai 11. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau
tidakkah tahu kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikubur bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikian sabda Tuhan. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius 10 ayat 24 sampai 39. Injil Matius 10 ayat 24 sampai 39. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan
lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Salam. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana jika ada saudara yang menyampaikan kepada saudara dan apa yang disampaikan itu membuat kita salah paham? Atau sebaliknya, yang kita sampaikan kepada orang lain diterima dengan salah paham? Tentunya akan terjadi sesuatu yang tidak mengenakan. Dan di sisi lain, jika ada orang yang cocok dengan kita, apapun yang dia sampaikan, walaupun kita salah menerima, tidak akan ada sesuatu yang menjadi persoalan. Semua dianggap benar karena kita cocok dengan orang itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan kita belajar yang pertama dari Nabi Yeremia. Dia seorang nabi yang pernah ditertawakan, diolok-olok, dicela karena kesalahpahaman dan ketidaksenangan orang-orang. Bahkan dia dianiaya karena berita yang dia sampaikan kepada bangsanya. Dia menegur dan mengingatkan bangsanya supaya bertobat. Karena pada waktu itu kelaliman yang mereka perbuat adalah suatu yang salah dan akan mendatangkan hukuman dari Tuhan. Namun berita yang baik dan benar disalahpahami. Oleh karena itu Nabi Yeremia berkeluh kesah kepada Tuhan. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku menjadi bahan tertawaan di sepanjang hari. Semuanya mengolok-olok aku. Dalam kondisi yang demikian, Nabi Yeremia mengalami krisis kepercayaan diri atau minder atau kurang pede. Mungkin di antara kita, tanpa kita sadari, seringkali kita juga tidak pede, tidak percaya diri atau minder. Walaupun kita sudah dipilih menjadi mungkin pemimpin, menjadi orang yang di depan, tapi ketika ada orang yang tidak senang dengan kita, mereka salah paham, bahkan tidak senang, mereka mengolok-olok, ya mereka membuli kita, tentunya kita akan merasakan tidak nyaman. Jangan khawatir saudara, Nabi Yeremia yang utusan Tuhan pun mengalami. Tetapi apa yang dilakukan, dia berkeluh kesah kepada Tuhan. Inilah yang harus kita hayati yang pertama kali. Di dalam kehidupan kita, apapun yang kita alami, tidak luput dari pemeliharaan Tuhan. Sehingga ketika kita menjadi umat pilihan, kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, ada yang tidak suka, ada yang tidak cocok, ada yang menganiaya kita. Jangan khawatir karena kita dipelihara oleh Tuhan. Oleh karena itu mari kita belajar. Yang pertama, mari kita selalu berkeluh kesah kepada Tuhan, sambat kepada Tuhan, curhatnya kepada Tuhan. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa salah satu bentuk kehidupan orang Kristen adalah doa. Beberapa waktu kita sudah pernah membicarakan, menunjukkan hubungan yang dekat
antara kita dengan Tuhan. Apapun yang kita alami, kalau kita dekat dengan Tuhan, semuanya akan terasa enak, walaupun perasaan kita tidak enak. Di dalam doa, di dalam hubungan intim kita dengan Tuhan, dan itu kita bisa lihat di dalam Mazmur tanggapan, bahwa mereka pun umat berkeluh kesah kepada Tuhan di dalam doa. Ya Allah, kiranya Engkau meluputkan aku, karena Engkau aku dicela. Jadi itulah supaya yang dikasih Tuhan, hidup di dalam Kristus, dekat intim dalam doa-doa kita. Yang ketiga dan yang terakhir dari yang dikasih Tuhan, sebagaimana tema kita pada saat ini, kita berkomitmen untuk hidup di dalam Kristus. Melalui Matius kita diingatkan bagaimana Tuhan memelihara kita. Kita belajar dari burung pipit yang kecil. Dikasih Tuhan. Bahkan rambut kita pun dihitung oleh Tuhan. Apakah jemaat ada yang bisa menghitung rambutnya masing-masing? Berapa jumlahnya? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Paling-paling yang sok tahu itu bilang, saya tahu. Berapa? Lebih dari 10. Tetapi nyatanya tidak tahu. Dan di dalam Matius dikatakan, rambutmu pun Tuhan tahu jumlahnya. Artinya apa? Tuhan memelihara kita jauh daripada burung pipit yang selalu dipelihara. Oleh karena yang ketiga, jangan takut, tetap semangat. Hidup di dalam Kristus harus diwujud nyatakan dalam hal-hal berikut ini. Yang pertama, komitmen kita harus seperti Nabi Yeremia. Kita merasa dan yakin dipilih oleh Tuhan, tetap jalankan tugas panggilannya sebagai apapun juga. Entah dicela, entah tidak disukai, entah difitnah, entah dibully, atau persekusi dan sebagainya. Life is going on, jalan terus bersama Tuhan, komitmen tetap mengikut Tuhan. Yang kedua, hubungan intim dengan Tuhan tetap dipelihara. Dan kesempatan yang indah ketika COVID-19, kita bisa selalu di rumah, kita di kamar, kita bisa bersaat teduh, kita bisa menjaga hubungan kita dengan Tuhan, dengan doa, dengan bacaan kita. Bahkan beberapa teman mencoba memulai dengan merealisasikan ungkapan hatinya dengan membuat konten-konten yang dibagikan kepada semua orang di media sosial. Supaya apa? Supaya apa yang kita rasakan hubungan dengan Tuhan dirasakan oleh orang lain dan menguatkan orang lain. Dan yang terakhir, bahwa kita ini dipelihara oleh Tuhan. Jikalau kita hidup bersama Tuhan, hidup kita akan dipelihara. Tapi kalau kita tidak hidup bersama Tuhan, dengan kekuatan kita, ya suatu saat kita akan jatuh, kita tidak bisa bangkit. Tetapi ketika kita meyakini Tuhan ada di tengah-tengah kita hidup bersama Tuhan, kita akan selalu merasa diberkati, selalu merasa dipelihara, dan tidak akan takut. Apakah saudara takut hari ini? Kalau saudara takut, jangan takut. Tuhan menyertai saudara. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas berkat-Mu. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami. Kami tidak akan takut lagi. Kami akan bersama-sama hidup di dalam Kristus. Walaupun di tengah-tengah kehidupan kami, biarlah pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan Tuhan untuk bersama-sama menjalani kehidupan ini dengan lebih baik. Kami punya komitmen tetap hidup bersama-Mu ya Kristus dalam kehidupan kami sehari-hari. Apapun yang kami terima ketika kami merasakan cercaan, celaan dari lain, itu tidak membuat komitmen kami luntur. Tetap kami akan
selalu berjanji kepadamu. Berkati kami Tuhan dalam kehidupan kami, biarlah kami selalu ditolong oleh Roh Kudus dan kami dimampukan untuk dapat hidup bersama Tuhan. Kami menaikkan doa syafaat kami Tuhan, kami berdoakan saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan berikan kesembuhan. Kami berdoa untuk yang letih lesu dan berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Kami berdoa untuk semua Tuhan yang di dalam lemah fisik tetapi tetap bersemangat, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupannya. Kami yakin Tuhan akan menolong kami, sehingga kami bersyukur akan pertolongan Tuhan. Majelis gereja Kau berkati di dalam pelayanan mereka, secara khusus dalam era atau tahapan new normal, supaya bisa menjalankan dengan baik. Kami menyerahkan pemerintah bangsa negara kami, ialah itu menjadi alat Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami, sehingga kami pun bisa merasakan keadilan yang dari Tuhan. Kalaupun kami harus memikul salib, menderita, itu karena kami melakukan kehendak Tuhan. Dan Tuhan akan menolong kami melalui para pemimpin kami. Berkati kehidupan kami satu persatu, dan kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami semua berdoa. Doa Bapa kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memperbarui iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Jemaat dipersilahkan berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita kumpulkan persembahan mingguan kita kepada Tuhan. Sebagai dasar persembahan, kita ambil dari kitab Mazmur pasal 96 ayat 8. Mazmur pasal 96 ayat 8. Demikian sabdanya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita iringi dengan pujian dari Kidung Jemaat 450, bait yang pertama. Kidung Jemaat 450, bait yang pertama. Hidup kita yang benar.
Kepada jemaat, kami persilakan untuk berdiri. Mari kita haturkan persembahan ini di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami boleh ucap syukur atas segala berkah yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Sehingga sampai saat ini Tuhan masih izinkan kami, Tuhan masih berikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh mempersembahkan sebagian berkat yang telah Tuhan curahkan. Kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan, persembahan ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan yang akan sucikan persembahan kami ini, Tuhan yang akan berkati persembahan kami ini, sehingga persembahan ini Tuhan boleh kami pakai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jikalau sebentar lagi kami juga akan menutup ibadah pagi hari ini, pulang ke rumah kami masing-masing, kami menyerahkan sepenuhnya perjalanan kami dari tempat ini sampai di rumah kami hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan segala dosa dan salah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Mari kita akhiri ibadah kita dengan bersama-sama menyanyikan Hitung Jemaat 425 bait 1 dan 2. Hitung Jemaat 425 bait 1 dan 2. Berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah jayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah jayamu. Kirimlah berita Injil menyertai yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyertai yang terlelap. Lihatlah dengar cerita dari jauh, kirimlah jayamu. Bantuanmu beri kau janganlah jauh, kirimlah jayamu. Kirimlah berita Injil menyertai yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyertai yang terlelap. Hiduplah untuk berani berkomitmen untuk hidup dalam Kristus. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.